Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hari ini. Semoga puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita hari ini bisa ikut Vicon di presentasinya Bu Bekti Rahayu. Ya, di sini saya akan memperkenalkan moderator kita, yaitu nanti akan dibantu oleh Bu Sunarni Skarsari dari SD 1 Bantul, dan juga presenter kita hari ini nanti akan disampaikan oleh Bu Bekti Rahayu dari SD Njete Semanu. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan tentang belajar mudah dalam pengisian aplikasi Eraport. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bu Sunarni untuk memoderatori pada acara hari ini. Terima kasih Bu Eva. Bu Eva, itu yang backsound-nya dimatikan dulu ya. Yang panjangnya mic-nya di merah dulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk belajar bersama. Pada kesempatan ini kita akan belajar mudah pengisian aplikasi Eraport dengan presenter Ibu Bekti Rahayu SPD dari SD Njete Semanu. Aplikasi Eraport semakin berkembang dan sekarang sudah hadir yang namanya raport elektronik. Raport elektronik ini dikembangkan Kemendikbud untuk mempermudah kita dalam pengisian raport K13. Nah, raport ini mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pemaparan dari Ibu Bekti Rahayu SPD. Monggo Ibu Bekti Rahayu, waktu dan kesempatan panjenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva, Bu Sunarni, waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi Eraport versi 1.0. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing atau sudah pernah mengikuti sosialisasi terutama Kabupaten Bantul, Kulonprogo maupun Kota Jakarta. Untuk sekolah dasar hal yang baru karena baru dimulai pada tahun 2009. Sedangkan untuk SMP maupun SMA sudah jalan. Aplikasi Eraport ini merupakan aplikasi berbasis web, sehingga pengerjaannya dalam jaringan. Aplikasi Eraport ini terintegrasi dari maka pada saat pengisian Eraport, dapotiknya harus clear garis. Karena yang dibutuhkan nanti ada data data pembelajaran dan ekstra web. Nah, pengguna Eraport di sini ada setelah kita sebagai sekolah dasar itu nanti merangkap ya, sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas. Sedangkan admin itu nanti bisa dari operator atau dari Bapak Ibu guru di sekolah tersebut. Alur kerjanya admin yaitu menginstal aplikasi. Kemudian login. Nah, misalnya kita sudah menginstal, kemudian login. Di sini ada nama pengguna. Nama penggunanya kita isi admin.
Kemudian untuk passwordnya admin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dipilih admin lagi, kemudian tahun pelajaran baru. Seandainya Bapak Ibu guru itu menginstalnya pakai laptopnya OPS, ya, maka nanti tinggal mengambil data dapotiknya. Seandainya itu memakai laptop yang lain, maka kita ambilnya lewat kapan misalnya ini contohnya kita mengambil langsung ya, karena ini operator di pojok kanan nanti kita user atau mengenerate ulang user maksudnya dengan sama, semuanya sama 1 sampai untuk guru mata pelajaran ya PNS yang pasti ini sedangkan yang PNS nanti setelah itu mengisi ya KKM mata pelajaran ini harus diisi ya setiap awal semester untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh tingkat. Apabila sudah diisi, nanti intervalnya itu akan mengikuti. Kemudian mengisi butir-butir tab. Itu sudah ada sebetulnya Bapak Ibu guru bisa menambahkan atau mengedit. Oh, kok ini jelas. Kemudian nanti mencetak kelengkapan rapor. Tampilannya, cetak ledgernya, kemudian mengirim nilai ke dapodik. Apabila semua sekolah itu sudah melaksanakan ya, kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan aplikasi rapor, maka dikirim ke dalam jangka waktu 3 bulan. Apabila rapor tersebut sudah benar-benar betul ya, ada kesalahan dalam pengisiannya. Nah, nanti di admin ya itu nanti akan terlihat apabila Bapak Ibu guru melakukan penilaian. Ini nanti akan berwarna hijau. Kemudian membackup ya, dan restore data rapor. Apabila kita sudah mengisi rapor ya, itu di backup agar apabila nanti terjadi kesalahan error atau bagaimana, oh kemarin masih tersimpan dalam kemudian menu dan sukses karena kita maka kita ada sudah disediakan ya kompetensi dasar. Jadi nanti Bapak Ibu guru mencocokkan dengan kompetensi dasar yang di tahun sesuai dengan permennya. Kemudian melakukan perencanaan penilaian. Dalam perencanaan penilaian ya nanti beda kalau untuk kelas atas misalnya di semester ini ada 4-5 yang harus dipelajari, maka
rencana penilaiannya sebanyak 1. Kelasnya mata pelajaran apa berapa kali, kemudian nanti dipilih tadi-tadinya yang sesuai. Tema 1 itu tadinya apa saja, nanti tinggal diketik. Kemudian untuk PTS dan TAS nah, setelah melakukan perencanaan, ya kita itu nanti mau masukkan nilai. Dan cara C2 yaitu input data nilai ataupun download. Kalau saya biasanya menggunakan download format download, kemudian kita masukkan nilai-nilai kita, kemudian nanti diimpor per yang ini yang keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, dan nanti bisa dengan cara mendownload maupun dengan cara menginput. Untuk nilai sikap pun sama, sikapnya juga ya. Untuk penilaian sikap yang di aplikasi ini nah ini input nilai ekstra bagi pembina ekstra apabila ekstrakurikuler itu hanya tampil untuk guru yang membina ekstra. Nanti dengan menambahkan ekstra itu ekstra. Kemudian proses deskripsi. Untuk menu ini ya membuat deskripsi pencapaian kompetensi itu sesuai dengan perolehan nilai kompetensi. Nilai akhir perlu kita mengirimnya. Ini contoh tampilan nilai pengetahuan.
maka dianggap mempunyai nilai ekstrakurikuler jika kolom diskusinya. Ini untuk catatan wali kelas. Jadi, wali kelas harus tentang menambahkan, bertanya juga, Bapak Ibu. Dipersilahkan. Selamat siang. Halo, bisakah saya bertanya? Monggo Bu, monggo. Anjir. Untuk penggunaan e-rapot, terus terang saya belum memakai SD saya. Terus sekarang masih kesulitan. Saya mau bertanya aja bagaimana cara ngeprint biar ada keluar hard copy-nya saja. Matur nuwun. Terima kasih Ibu. Bu Bekti, monggo. Itu pertanyaan pertama nggih. Untuk mengopi hard copy-nya saja nggih. Ya, monggo Bu Bekti, waktu panjenengan, monggo. ya cara mengopi hard copy yang materi ini Bu, atau bagaimana? Maaf, mengopi hasil e-rapot. Jadinya kan biasanya print out-nya. Saya kalau misalnya mau print out, bagaimana caranya gitu loh. Matur nuwun. Oh Ya, ya, hard copy itu print out, Bu. untuk print out Print hasil out. e-raportnya ya. Nah, itu kalau nanti sudah apa nggih, sudah kita isi, sudah dikirim ya, nanti wali kelas atau admin itu akan mencetak rapornya Bu, itu dalam bentuk PDF. Ya, nanti kalau kita colokkan di printer ya, itu nanti akan muncul nomor simbol untuk printernya itu Bu. Jadi di bagian akhir nanti mengeprint itu ada gitu. Karena ini kan PPT-nya ya, jadi kalau kita praktekkan ya itu nanti ada Bu. Setelah kita mengirim, kemudian kita mau mengeprint itu ada nanti. Nggih, matur nuwun. Amin.
Bu Bekti, halo, Oke. Bu Bekti Ya. ini ada lagi yang monggo Bu. Oh ya, alamatnya itu nanti dikirim lewat kan itu HTTP di Erapor. Itu nanti biar saya chat di ini nanti. Ya, itu sudah dijawab Bu Bekti ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau melengkapi tentang Erapot karena ini memang hal yang baru ya bagi kita yang K13 terutama saya K13 itu juga baru tahun ini. Tahun kemarin masih 2000 masih pakai KTSP. Monggo Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Link presensinya sampun ya bagi peserta. Link presensi sudah di share. Monggo diisi link presensinya jangan lupa. Kalau tidak ada yang bertanya, ini masih jam 10:36 Bapak Ibu, masih ada waktu 24 menit sampai jam 11. Sepertinya era rapot ini memang kalau di tempat yang sudah Bapak Ibu melakukan itu kelihatannya sepertinya ribet nggih karena kita harus mengisi banyak sekali toh nggih Bu, ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, ada keterampilan. Bu Bekti, kalau saya saja yang bertanya nggih. Nah, Boleh? boleh. Karena saya memang baru pertama kali pakai e-rapot ini. Yang pertama kali ini gini, Bu, di tempat saya itu ada beberapa jenis rapot. Jadi ada beberapa jenis e-rapot. Ada beberapa guru itu yang mengembangkan sendiri. Jadi seperti di tempat saya itu e-rapot itu dikembangkan oleh TU saya. Jadi hanya digunakan di sekolah saya saja. Di sekolah yang lain itu tidak ada. Jadi hanya ada di sekolah saya. Kemudian itu tampilannya juga nanti akan berbeda-beda, Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana tampilan e-rapot yang berbeda dari yang lain karena kita mengembangkan sendiri. Ya, sebetulnya bagus ya, bisa mengembangkan sendiri. Ini mungkin akan diseragamkan oleh Kemendikbud ya, memakai aplikasi yang Erapor versi 1.0 ini ke depannya, Bu. Jadi mungkin karena adanya COVID ini toh, jadi sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan ini banyak ya, diharapkan kan setelah mengikuti workshop yang di bulan November kemarin, diharapkan nanti itu diinduskan ataupun ditularkan ke SDG yang lain gitu. Sehingga dengan adanya e-rapor nanti Kemendikbud itu bisa mengecek nilai-nilai yang di-online-kan. Kedepannya memakai rapor yang dari Kemendikbud. Yeah. Ya Bu, terima kasih karena yang kemarin itu memang dari tahun ke tahun, e-rapot yang pertama, dari tahun pertama ada K13 itu, karena TU saya itu memang mengembangkannya sendiri, tapi mirip Bu, tapi mirip hanya disesuaikan dengan apa nggih, hanya disesuaikan dengan kemampuan karena guru-guru kami itu sepuh-sepuh, Ya, sepuh-sepuh kalau jelimet itu susah, maka hanya apa ya, diedit sedikit, terus nanti tampilannya mirip, hanya berbeda sedikit. Kalau yang tahun ini berarti harus pakai yang di Kemendikbud ya Bu nggih? ya kalau sudah ada sosialisasi loh Bu, kalau belum ya mungkin menunggu lah. Soalnya ini perlu waktu ya untuk belajar karena memang di dalam
benar-benar mempelajari lah gitu. Karena ya nek yang baru itu kayaknya ya memang biasalah bagi kita ya rodok-rodok sulit gitu. Tapi kalau sudah terbiasa bisa. Kayaknya di Kabupaten Bantul sudah gitu, sudah disosialisasikan gitu Pak. Sampun, Bu. Sampun hanya karena kan bertahap dari kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 5, baru kelas 3 dan kelas 6. Karena saya tuh kelas 6 jadi kan di tahun ketiga. Oh gitu ya. Ya, baru Pulang saya itu juga baru 2, kelas saya dan kelasnya itu. Karena yang lainnya itu kan juga masih jadi ya memang harus super harus menguasai lah IT-nya gitu. Kalau udah sepuh kan kadang sudah menyerah. yeah. Bu, Ya. Bu Bekti, ini tadi yang apa nih wow yang bertanya di manakah alamatnya karena sinyalnya itu agak apa ya, tidak bersahabat. Ya. Mohon ditulis di chat, Bu. Oh iya. Atau nanti kita WA saja aja. Itu alamatnya. Alamatnya nopo, Bu? PTP Sisli Rapor. Nah, sinyal saya juga agak error. HTTP Sisli Rapor. rapot. Gitu aja tuh, Bu. Ya, saya ketikkan Yeah. Itu sudah HTTP raport. Monggo Bapak Ibu. Masih ada yang mau bertanya, yang mau melengkapi rapot karena ini memang beda ya Bu, atau tahun ini kita berbeda soalnya kalau kemarin K13 itu K13 yang dari tahun kemarin karena sekarang juga RPP guru itu juga hanya satu halaman. Kemudian sekolah kami itu juga nanti akan akreditasi itu juga sosialisasinya itu ya juga belum Bu. Belum ada yang klop dengan apa yang akan dinilai. Jadi mungkin rapot ini masih bingung juga nggih. ya. Apakah seperti yang kemarin atau berbeda karena kita juga tidak ada pembelajaran ini selama berapa hari ini sudah 2 minggu anak-anak belajarnya di rumah. Nanti bentuknya seperti apa terutama ujian yang kelas 6. Rapotnya itu hanya sampai semester 11. Semester 12 itu sudah tidak digunakan, Bu. Hanya untuk melengkapi saja. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini kenapa hanya saya dan Bu Bekti? Sepertinya kita malah saling curhat ini. Ya, satu aplikasi untuk satu sekolah atau pripon. Ya, ini hanya diperkenankan satu sekolah itu untuk menginstal aplikasi tersebut. Jadi dalam satu sekolah itu hanya satu di servernya. Terus Bapak Ibu guru yang lain yang mau mengerjakan. Nanti ada alamatnya, alamat servernya gitu aja. Properti yang pojok kanannya itu nanti akan muncul dan kita konekkan dengan alamat yang sama nanti akan terhubung dengan server tadi. Oh iya. Ya Bu, jadi satu sekolah itu satu aplikasi. Ya. Terus nanti aplikasi itu nanti dikembangkan sendiri kan nggih? Yang bukan dikembangkan, yang satunya itu yang guru-guru yang lain itu sebagai klien atau nek corong anu itu letring ngoten. Oh iya. Oh iya.
Karena memang di tempat saya beda, Bu. Oh, Di tempat saya itu karena kita mengembangkan sendiri, ya. satu SD itu buat rapor sendiri, jadi kita tuh punya sendiri-sendiri. Oh, Tapi tetap mirip, Bu, tetap kita buat semirip-miripnya. Dan itu diperbolehkan oleh pengawas, itu diperbolehkan. Jadi satu UPT saya itu ada 3 jenis rapot. Tapi mirip, Bu. Kalau yang Kemendikbud ini berarti hanya satu untuk server gitu. Tethering berarti hanya di satu server ya kita tetringkan. Ya. Sekolah tidak perlu menginstal 6 Ya, matur nuwun Bu Bekti atas jawabannya. Oh, ya berarti WhatsApp setrika istimewa. Aku nanti ngakuin ya kalau mobilku. Main nomor gue kartu istimewa. Aku mati ya. Kita ini mesinnya dari rumah saya. Bisa dan pasar. Lagi nih dari kamu. Gawes gue. Siapakah yang mic-nya Bu Chandra mic-nya. Monggo, adakah yang mau bertanya Bu Chandra? Sebentar. Aduh. Ini kok anunya sinyalnya horor ya. Sami Bu, di sini juga sinyal saya itu ada antara ada dan tidak ada. Mungkin sinyalnya di tempat Bu Bekti karena suara. Oh, nggih Bu. Ini dari tadi hilang. Terus saya tak keluar dulu, nggih. Nggih, monggo Bu Chandra nggih, monggo. Iya, soalnya ini pedot. Ini saya nggak melihat gambarnya. Gambarnya kosong tempat saya. Oh, kalau saya gambarnya ada, tapi suaranya memang agak apa ya? Suaranya pedot-pedot juga sama. Karena Saya saya keluar juga dulu. Nggih, saya keluar dulu nanti masuk lagi. Nggih, masuk nanti bertanya. Aduh, sekarang ya coba saya tak bertanya aja. Saya cuma cerita aja. Gimana sebelum saya itu agak kesulitan waktu mengisi e-rapot itu. Terus kan ada konten-konten yang banyak. Bisakah nanti maksudnya adakah berbagi karena saya belum pakai ya, saya cuma melihat kok horor sekali gitu loh. Gitu aja. Oh iya, karena horor ibu sampai ibu simbah-simbah itu sampai nyuwun tolong cucu-cucunya nggih untuk mengisikan e-rapotnya. Ibu-ibu, kan bukankah tujuan teknologi itu sebenarnya untuk mempermudah kan? Kok ini malah merumitkan gitu loh. Iya, merumitkan bagi yang sudah sampun, yang sudah mau purna, itu kan mau belajar lagi itu ya sudah terlambat. Tapi kalau tidak mengerjakan juga harus e-rapot gitu toh, Bu. Maksud Iya, akhirnya jadi kita dipaksa untuk berpusing-pusing. Nggih, berpusing-pusing bersama-sama pusing. Nah, Coba ini adakah solusi? Oh, nggih. Monggo. Saya ke Bu Bekti nggih, Bu Bekti, monggo Bu Bekti dijawab niki pertanyaannya Bu Chandra. Adakah wadah untuk kita itu berkeluh kesah tentang pengisian e-rapot? Ya, Ibu, memang ini kan hal yang baru. Jadi semuanya kayak terasa menjadi beban ya. Tetapi kalau kita jalani ya nanti ya, akan menjadi ringan karena sudah terbiasa. Dan kedepannya ya insya Allah Bu itu nanti ada
aplikasi yang mungkin lebih canggih karena TI kan ngoten niku. Jadi kayak deposit dulu itu kan seperti ini ada akan dikembangkan versi yang lebih canggih gitu. Tetapi kan ya menunggu tuh Bu, tidak langsung serta-merta gitu. Jadi melalui proses gitu. Iya, Bu. Berarti kita memang harus ini tugas kita sebagai guru juga memang tugasnya dari perencanaan, pembelajaran sampai kan penilaian, ya. Rapot ini kan termasuk penilaian bagi kita. Jadi memang ini tugas kita, apapun yang menjadi kendala, karena kita itu guru-guru hebat, ya. Semoga amin kita bisa mengatasi semua kendala, Bu. Dan kita menunggu seandainya nanti ada rapot yang lebih ringkas, yang lebih mudah diisi, gitu. Jadi teknologi itu memudahkan kita bekerja, bukan merepotkan. Bapak Ibu, ada lagi yang mau share atau yang mau bertanya, monggo. Waktu kita masih 10 menit. Ya, absen Bapak Ibu, yang belum absen monggo absennya. Sudah absen semua Bapak Ibu? Sudah saya share itu link absennya, monggo untuk hari ini. Masih ada waktu 9 menit Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Bu Bekti? Ya. Ya, monggo atau yang 10 dengan selama mengisi rapot itu suka dukanya pripun? Oh ya. Ya, memang aplikasi ini baru ya. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, ya. Terutama untuk ekstrakurikuler itu. Kemarin di sekolah saya kan baru 2 orang yang itu pun saya paksa teman saya, ayo pokoknya pakai ini ya. Setelah diikut itu yang bisa muncul itu karena depositnya. Jadi pada saat pengisian e-rapor harus benar-benar depositnya itu sudah tuntas, clear lah. Dan di semester 2 kemarin saya mencoba lagi masuk, ya. Itu alhamdulillah untuk nilai ekstrakurikuler itu sudah tampak. Itu ada beberapa langkah ya. Itu bagian operatornya yang lebih tahu untuk menarik ekstrakurikulernya biar masuk di rapornya. Jadi memang betul kata Bu tadi kok rumit ya, memang. Jadi pada saat pengisian rapor maka codingnya harus clear dulu. Kemarin semester 1 itu mingguan saya itu saya tempeli karena ekstrakurikulernya itu belum muncul gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah berani menggunakan itu. Meskipun ya banyak kendalanya, tapi ya kita cobalah apapun resikonya kan. Kemudian punya teman saya itu untuk mata pelajaran PAI ya, pendidikan agama sama bahasa Jawa itu juga sudah print out kok tidak muncul gitu. Kemudian kami ikut juga, kenapa kok orang muncul? Nah, ternyata guru agama dan bahasa Jawa itu belum mengirim. Nah, di situ. Kalau belum dikirim maka rapor tersebut. Jadi nanti tugasnya guru mata pelajaran itu selain merencanakan tadi, kemudian memasukkan nilainya ya, kemudian nanti kalau sudah clear kemudian dikirim. Nah, itu bisa terbaca di rapor tersebut.
Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu itu jangan menyerang lah dengan yang ceritakan saya itu. Gak takut lah, semuanya akan asal kita mau belajar nanti bisa kok. Jadi e-rapor ini jadi mempermudah Bapak Ibu guru dalam pengisian rapor. Jadi Kemendikbud memberikan aplikasi ini agar nanti kan nanti siswa dan wali bisa melihat online-nya gitu. Saja Bu Arni. Ampun, Bu Bekti. Jadi ternyata kendalanya sama nggih. Yang mengisi rapot itu pertama adalah tekad dan semangat. Gitu. Persiapannya nilai anak-anak juga harus sudah disiapkan dari awal. Jadi itu ada di Excel ya Bu. Jadi kita tinggal seperti itu nanti akan lebih mudah. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Masih ada 4 menit? Atau sudah pertemuan kita hari ini, belajar kita hari ini? Bu Bekti sampun? Ibu sudah mengisi presensi semua nggih? Oke. Bapak Ibu, kiranya sepertinya kita pembelajaran kita hari ini Presensinya di-share lagi, Mbak. Bu, presensinya di-share lagi. Oh, presensinya diputar lagi, nggih. Cek. Bu Eva ada di mana nggih? Ya. Ini baru Monggo, Bu. terhubung. Saya kembalikan ke panjenengan. Oh ya. Terhubung, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Sudah. Bu Eva sudah terhubung, monggo panjenengan. Oh ya. Ya, terima kasih pada Bu Bekti yang telah memberikan presentasinya. Semoga dengan rapat ini kita bisa lebih memudahkan kita dan bisa memberikan titik terang seperti itu. Dan terima kasih atas sharingnya dan juga semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih pada moderator juga Bu Sunarni yang telah. Saya saja yang buatan apa-apa nggih Bapak Ibu. Ya enggak. Nah, Bu?
terhubung enggak ya ini ya? Aduh. Sinyal lagi. Bu Eva, sepertinya iya. panjenengan terkendala sinyal. Iya, ini sinyalnya baru Bu, kalau misal moderatornya, hostnya kehilangan sinyal, monggo moderator boleh menutup acara. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena Bu Eva terkendala sinyal ini karena di sekolahannya itu di pucuk gunung, di pucuk gunung sana, di Pandak tapi ada di pegunungan dan ini sinyalnya susah sekali. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Kita akhiri dengan berdoa bersama ya Bapak Ibu. Berdoa mulai selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Iya.